Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039. Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menjawab 20 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Nimatul Masruro MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Paparkan definisi akidah sebagai pondasi dalam ekonomi syariah. Akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Karena untuk mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dan dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Pertanyaan yang ketiga, apa definisi falah? Falah adalah tujuan akhir dari kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dan keberuntungan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Yang pertama rumah tangga, yang kedua individu, yang ketiga perusahaan, yang keempat pasar. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 5. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Yang pertama, konflik antar berbagai tujuan hidup. Yang kedua, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang ketiga, keterbatasan manusia. Pertanyaan yang keenam, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai maslahah. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi karena sumbernya dari fitrah, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang bersumber dari hasrat atau nafsu. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah adalah suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan. Selanjutnya, pertanyaan yang kesembilan, coba terangkan formulasi maslahah. Maslahah sama dengan manfaat ditambah berkah. Sebagaimana yang dipaparkan di atas, disebutkan bahwa berkah adalah interaksi antar manfaat dan pahala. Sehingga berkah sama dengan manfaat dikali pahala total. Adapun pahala total, rumusnya pahala total sama dengan frekuensi kegiatan dikali pahala per unit kegiatan. Distribusi persamaan 4 kali 3 dan persamaan 4,2. Berkah sama dengan manfaat dikali frekuensi kegiatan dikali pahala. Selanjutnya akan menjadi persamaan 4,4 dan persamaan 4,1. M sama dengan F ditambah V ditambah F ditambah beta I dikali P. Kalau diekspresi atau disederhanakan akan menjadi M sama dengan F dikali 1 ditambah beta I dikali P. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10. Paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Konsumsi ibadah atau ukhrawi pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan imbalan terhadap konsumsi ibadah dengan pahala yang sangat besar, misalnya senilai 700 unit, dan setiap kali digunakan amal kebaikan akan mendapat imbalan pahala yang sama, yaitu 700 kali lipat. Konsumsi ibadah ini meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan amal kebaikan lainnya. Ketika kegiatan konsumsi duniawi diniatkan ibadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah. Contohnya adalah kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan umum, dan dilakukan secara berulang. Di sini selain adanya berkah yang bisa dirasakan oleh pelaku karena adanya niat baik, juga ada manfaat yang dirasakan oleh mereka ikut memanfaatkan surat kabar. Dan semisal
Zaid membeli surat kabar, maka ia akan mendapat manfaat berupa sejumlah informasi yang berguna. Misalnya senilai 10. Ketika ia membeli 2 surat kabar, maka ia akan mendapatkan manfaat senilai 8. Maka tambahan manfaatnya informasi akan semakin berkurang. Di sisi lain, ketika Zaid bertujuan baik dalam membeli surat kabar dan diniatkan untuk ibadah atau menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Zaid akan mendapatkan berkah ketika membeli. Andaikan pahala dalam pembelian surat kabar senilai 27, maka maslahah yang akan diberikan Zaid adalah penjumlahan dari manfaat dan berkah. Masalah ini akan selalu mengingat selama jumlah barang yang dikonsumsi masih terbatas, yang diperbolehkan atau tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Yaitu mengkonsumsi barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin turun. Jelaskan perbedaan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Muslim yang peduli maslahah adalah orang yang melakukan konsumsi dengan ketentuan Islam sehingga mendapatkan keberkahan. Sedangkan manusia yang tidak peduli maslahah yaitu orang yang melakukan konsumsi tidak dengan ketentuan Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach adalah kegiatan konsumsi itu bisa dihitung atau diangkakan, sedangkan ordinal approach adalah kegiatan konsumsi itu tidak bisa diangkakan, tapi bisa diukur dengan menggunakan kurva. Pertanyaan yang ke-14, apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah, sehingga akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Pertanyaan yang selanjutnya, nomor 15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyah, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus dipenuhi dari umat Islam. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder, pendukung dari terpenuhinya kebutuhan ad-daruriyat. Kebutuhan tahsiniyat adalah tensil atau dikategorikan keinginan. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Karena disebabkan oleh orang yang melakukan kegiatan konsumsi tidak dilandasi dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan barang substitusi adalah jumlah konsumsi barang yang satu naik, maka konsumsi barang yang lainnya akan turun karena adanya penggantian antar barang yang satu dengan barang yang lain. Yang ke-18, apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna adalah jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang yang pertama yang dikonsumsi. Komplementer dekat adalah jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. Komplementer jauh adalah hubungan antar kedua barang adalah rendah, karena tingkat kebersamaan dalam penggunaan antar barang yang satu dengan barang yang lain lebih tidak pasti lagi jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Pertanyaan yang ke-19, apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, jauh? Substitusi sempurna adalah jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lain tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dalam penggunaannya. Substitusi dekat adalah jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Substitusi jauh adalah jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja.
Yang ke-20, berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, jauh. Contoh komplementer sempurna. Yang pertama, konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai bensin. Yang kedua, konsumsi pemakaian ban luar sepeda motor pasti harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Komplementer jauh contohnya baju dengan dasi. Yang kedua, penggunaan sabun cuci dan softenir. Komplementer dekat contohnya jika seseorang mencari sepatu atau kemungkinan besar dia akan memakai kaos kaki juga. Yang kedua, jika seseorang mengkonsumsi teh, maka dia akan mengkonsumsi gula juga. Contoh substitusi sempurna. Konsumsi masalah gula, konsumen tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal dari pabrik mana gula dipakai, apa impor atau lokal. Substitusi dekat contohnya, seorang perokok yang telah menyukai merek tertentu, mereka akan selalu merokok dari merek pilihannya. Dia suatu saat tertentu bisa mengganti rokok yang dihisapnya dengan merek lain. Namun, pengganti ini akan jelas menimbulkan turunnya kepuasan yang diterima dari rokok merek lain. Substitusi jauh contohnya nasi dan rokok. Meskipun rokok bisa mengganti nasi, namun bagi kebanyakan Indonesia, mereka tidak akan makan roti sebagai menu utama sepanjang masih ada nasi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.